Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar, Mas. Baik. Bagaimana ini Bapak Ibu? Terkait mencari referensi kemudian memasukkan ke Mendeley, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Boleh ditanyakan materi pertemuan pertama, kedua, ataupun ketiga Bapak Ibu. Oke, nah nantinya Bapak Ibu di pertemuan keempat ini Bapak Ibu. Nah, masuk ke dalam materi anatomi paper Bapak Ibu. Jadi susunan artikel dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai draft jadi atau mungkin eh, paper yang sudah jadi kemudian di reject. Nah, nanti Bapak Ibu bisa breakdown. Kemudian dimasukkan ke anatominya. Apakah di dalam paper Bapak Ibu ada yang salah penempatan atau tidak? Contohnya, harusnya ada di introduction, tetapi Bapak Ibu masukkan di dalam metodologi penelitiannya, atau yang harusnya ada di metodologi penelitian, Bapak Ibu masukkan ke dalam introduction-nya, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini kita akan uh, belajar anatomi paper, Bapak Ibu. Mungkin sebelum masuk anatomi paper, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Kelihatannya sudah bisa semua ya, Bapak Ibu, mencari referensi. Atau malah ada yang kesusahan mencari referensi, Bapak Ibu? Mas Hafid izin bertanya. Silakan, Ibu. Mas, saya punya paper yang sudah di-reject. Iya. Tapi itu penelitian tahun 2023. Jadi di-reject tahun 2024. Kan memang kadang apa namanya feedbacknya dari Scopus itu kan lama ya. Terus kemarin setelah dapat kepastian itu ternyata punya saya di-reject. Itu bisa dimasukkan lagi atau saya harus menambahi riset lagi supaya lebih baru begitu? Atau pripun Mas Hafid? Oke, baik, Ibu. Dari di reject-nya, apakah ada saran dari editor, Ibu? Atau mungkin langsung di reject aja? Jadi langsung di reject. Hmm. Dari di reject. Nah, nanti Hmm. Ibu bisa cek dulu susunannya bagaimana. Apakah sudah sesuai semua atau belum? Nah, Hmm. misalnya Ibu di bagian metode. Nah, di bagian metode, hal apa saja yang harus ada di metode. Kemudian di introduction-nya bagaimana. Kemudian di bagian discussion-nya bagaimana. Nah, nanti Ibu coba cek atau mungkin apa ya, bisa diteliti lagi ada yang kurang atau tidak. Kemudian Hmm. referensinya bagaimana? Apa Nah, itu mungkin sudah? saya referensi mungkin itu Mas Hafid. Kayaknya di Iya. referensi mungkin. Nah, itu Ibu. Jadi referensinya kalau apa ya, dari luar Scopus tidak terindeks Scopus, silakan Bapak Ibu hapus cari referensi dari Iya. Scopus. Ya, Hmm. takutnya Bapak Ibu menggunakan disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, atau mungkin menggunakan yang hanya di apa ya, lokal dari kampus saja. Jadi hanya Hmm. repository kampus. Nah, itu dihilangkan referensinya, cari di Scopus Bapak Ibu. Soalnya itu juga berpengaruh. Oh Iya. iya 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 iya. Inggih inggih. Mas Hafid, Iya. misalnya ini berarti saya nggak perlu riset ulang ya, biar apa hasil Betul. penelitian 2023 itu aja yang Iya, bisa kita pakai gitu ya. bisa. Nanti kalau misalnya saya sudah apa PH lagi gitu ya, boleh ya dikonsulkan Bisa, uh, Ibu. private chat ke Mas Hafid ya. Bisa, Ibu. Oke oke oke. Matur nuwun Mas Hafid. Jadi, Ibu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain sebelum kita masuk ke materi inti di Tanya pertemuan deh. ini. Kalau untuk
referensi itu minimal berapa ya yang eh, namanya minimal Scopus Q1 atau Q2 minimal itu berapa persen nih supaya kita punya peluang bisa diterima. Baik, pertanyaan bagus Ibu Hetri. Nah, presentase keseluruhan paper Bapak Ibu 80-20. Jadi 80 paper, mohon maaf, 80% itu paper dari Scopus, 20 persennya bebas Bapak Ibu. Bisa dari undang-undang, buku, mungkin dari webpage seperti WHO atau BPS. Nah, itu bisa Ibu. Jadi yang paling penting 80% itu dari Scopus Bapak Ibu referensinya. Nanti satu artikel itu bisa 25 sampai 50 referensi Bapak Ibu. Nah, Kalau terkadang ada perbandingan Q1 Q2-nya berapa persen, Mas? kalau perbandingan Q1 Q2 itu bebas Ibu. Terkadang kan ada juga yang penelitiannya itu susah atau mungkin jarang diteliti. Nah, kalau di Scopus tidak ada Q1, adanya Q2 ataupun bahkan Q4 itu bisa dipakai. Tetapi kalau ada referensi yang lebih bagus Q1 ya dipakai yang Q1-nya Ibu. Seperti itu. Yang penting terindeks Scopus Iya, gitu ya. benar sekali, Ibu. Makasih. Iya, Ibu. Nah, nanti, Bapak Ibu, di malam hari ini, anatomi paper akan dijelaskan oleh Mbak Biwi. Halo, Mbak Biwi, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Baik, Mbak Biwi. Bagaimana kabarnya, Mbak Biwi? Ya, baik. Alhamdulillah, Mas. Nah, nah mungkin untuk mempersingkat waktu ya, Bapak Ibu, biar tidak terlalu malam, apalagi yang di bagian Indonesia Timur. Nah, untuk tempat dan waktu saya persilahkan, Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Hafid atas waktu yang diberikan. Begitu, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Ngantuk. Sudah mulai ngantuk ya Ibu Rati ya? Iya, Oke, makanya biar semangat ikut ini. siap, siap. Semoga bisa Iya. makin semangat kita webinar pada malam hari ini. Gitu nggih. Apalagi kalau suara saya kalau bisa dibilang terlalu lembut gitu gitu. Takut Bapak Ibu tidur. Nah, untuk malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan diskusi soal anatomi paper, yang mana juga di video yang ada di akun Bapak Ibu juga ada pemaparan atau penjelasan dari Pak Jo terkait anatomi paper. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kembali, begitu nggih, kemudian kita bisa berdiskusi bersama terkait anatomi paper, Bapak Ibu. Mohon izin, saya share screen terlebih dahulu. Kalau di awal pertama kali kita sudah membentuk dan membuat yang namanya judul, kemudian dari judul kita mencari referensi, kemudian sudah menemukan alatnya, menyesuaikan alatnya, maka yang selanjutnya adalah kita membuat kerangka bangunannya, Bapak Ibu. Nah, kerangka bangunan ini kita sebut sebagai anatomi paper, gitu nggih. Di anatomi ini, Bapak Ibu nantinya pastikan bahwa Bapak Ibu sudah membuat beberapa poin apa yang akan Bapak Ibu sampaikan di dalam manuskrip atau di dalam artikel utuh nantinya. Nah, di dalam anatomi paper, di sini adalah membuat sebuah uh, biar Bapak Ibu nanti terarah, begitu nggih. Jadi nanti dalam menuliskan manuskripnya itu tidak meluas atau tidak melebar. Fokus pada topik penelitian Bapak Ibu. Maka fungsinya anatomi paper nantinya Bapak Ibu bisa breakdown kalau sudah punya paper seperti kata Mas Hafid tadi, atau mulai mengembangkan dari anatomi menjadi sebuah manuskrip utuh Bapak Ibu. Nah, di dalam anatomi, di dalam penulisan anatomi paper maupun manuskrip utuh pastinya gunakan yang namanya jam pasir, Bapak Ibu. Jam pasir, begitu nggih. Kita biasanya sudah melihat adanya IMRAT, Introduction Method dan sebagainya, begitu. Anatomi paper ini membreakdown itu, Bapak Ibu. Di dalam manuskrip, di dalam anatomi, pastinya tentunya Bapak Ibu harus memasukkan 7 komponen utama. 7 komponen utama inilah yang nanti akan memudahkan Bapak Ibu dalam menuliskan paper. 7 itu apa saja? Yang pertama adalah terkait what is noun.
Yang kedua adalah what is unknown. Ketiga how and why, keempat method, result, discussion, and conclusion. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Tiga tadi, komponen what is known, unknown, how and why, itu letaknya ada di bagian introduction, Bapak Ibu. Di dalam introduction, kita coba lihat sebelah kanan, itu ada segitiga terbalik. Yang artinya, kita nomor satu di bagian what is known, kita bicara secara umum dulu. Kita tuangkan opini, kemudian kalimat-kalimat umum, gitu ya, kalimat-kalimat umum yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Gitu. Kalimat itu berupa kalimat positif, yang mana kalimat tersebut tidak didebat sama sekali oleh peneliti atau pembaca lainnya. Dan itu sudah diakui gitu ya. Secara konsep begitu mereka sudah tahu bahwa itu adalah konsep yang umum, konsep yang sudah banyak orang tahu terkait topik penelitian itu, Bapak Ibu. Kita tuliskan dulu pada what is unknown, what is known, sorry. Jadi di dalam tulisan Bapak Ibu nantinya dimulai dari what is known, bicara soal umum-umum dulu, kemudian tetap masukkan pada pembahasan atau topik penelitian Bapak Ibu. Lalu mengkerucut kepada poin nomor 2 Bapak Ibu. Di dalam nomor 2 ini kita bicara soal gap. Masalah yang kita tuangkan, masalah yang kita temukan. Gap itu tak nantinya Bapak Ibu bisa diambil secara global, permasalahan umum yang berkaitan dengan topik penelitiannya, atau permasalahan yang Bapak Ibu temukan eh, di dalam penelitian langsung. Jadi ketika riset, observasi gitu ya di lingkungan penelitian itu ternyata menemukan sebuah masalah. Nah, kita tuangkan juga di dalam what is unknown atau dalam gap. Nah, kemudian peneliti-peneliti terdahulu yang belum mengkaji atau kekurangan literatur terkait topik penelitiannya. Nah, itu juga masuk ke dalam gap Bapak Ibu. Jadi poin nomor 2 ini sudah mengkerucut, sudah semakin sempit. Nah, makin sempit lagi gitu ya, semakin sempit kita fokus pada penelitian. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita tulis? Itu masuknya ke dalam how and why. Tadi ada sebuah masalah, maka bagaimana solusi atau bagaimana untuk menjawab permasalahan itu dengan cara kita menyajikan yang namanya urgensi penelitian yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan tersebut atau menjawab gap. Nah, dari urgensi masuk kepada solusi. Solusi atau kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan, nantinya Bapak Ibu juga jelaskan di dalam bagian how and why. Lalu masuk kepada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian inilah yang menjadi poin penting. Bapak Ibu, arah tulisannya, arah penelitiannya itu mau seperti apa? Luaran yang mau digambarkan itu bagaimana? Nanti masuk ke dalam tujuan penelitian. Makanya kenapa nomor 3 itu adalah semakin sempit, karena sudah masuk ke dalam fokus penelitiannya Bapak Ibu. Begitu. Jadi silahkan nantinya Bapak Ibu membuat what is known, unknown, dan how and why itu dibuat di dalam introduction, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode di sini pastinya adalah menjadi tengah-tengah gitu atau poin nomor 4 gitu ya. Yang mana nanti Bapak Ibu harus menjelaskan 4 poin ini. Ada research desainnya, pendekatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Kalau misalkan ada teori yang mendukung dari pendekatan penelitian itu juga disampaikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah populasi and sampelnya, materialnya. Apa saja, misalkan populasinya berapa, sampel yang diambil berapa, gitu. Atau misalkan dari segi kualitatifnya. Kualitatif Bapak Ibu mengambil jumlah responden misalkan 5. Key informannya siapa? Kita jelaskan perannya, gitu nggih. Kemudian yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian, kemudian yang keempat prosedur. Nah, ini ada tambahan lagi adalah analisis data, Bapak Ibu. Analisis data, misalkan Bapak Ibu menggunakan yang namanya SEM atau SPSS dan sebagainya, nanti juga sebutkan di sana. Menggunakan alat atau metode alat atau eh, media begitu dalam menganalisis data yang Bapak Ibu dapatkan begitu.
Nah, kemudian masuk dalam pembahasan result, discussion, and conclusion, Bapak Ibu. Di dalam result conclusion ini sifatnya adalah segitiga utuh. Gitu. Yang mana di nomor 5 result itu langsung fokusnya menyempit menjawab dari hasil penelitian kita. Kita menjelaskan hasil penelitian kita, menuangkan itu. Menuangkan hasil penelitian kita yang kita temukan di dalam resultnya tadi. Bagaimana cara menuangkan? Kalau di anatomi nantinya Bapak Ibu cukup menuangkan dalam bentuk misalkan tabel 1 nilai signifikansi bla bla bla. Atau gambar 1 menunjukkan topografi dan sebagainya. Itu disebutkan hanya sebatas seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah, yang nomor 6 adalah discussion. Ini agak lebar sedikit. Discussion di sini, di mana discussion ini adalah menerangkan hasil jawaban, tapi juga harus menjawab pada eh, ha- menjawab pada gap penelitian kita. Jadi kalau kita rumuskan adalah discussion ini harus menjawab gap penelitian, namun juga didasari pada hasil penelitian. Jadi, result, discussion, dan gap tadi itu berhubungan, Bapak Ibu. Jadi, kemudian setelahnya dari discussion tadi, masuk kepada yang lebih umum lagi. Yang di poin terakhir adalah pada conclusion, Bapak Ibu. Di conclusion ini, atau di kesimpulan ini, kita jabarkan dari kita hanya menjawab dari tujuan penelitian kita. Jadi tidak menerangkan bahwa tujuan penelitian ini adalah bla bla bla, tapi langsung menjawab. Kalau memang penelitiannya bertujuan untuk meningkatkan, maka sampaikan penelitian ini telah memberikan peningkatan terhadap bla 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 gitu, terhadap apa namanya pembentukan karakter misalkan seperti itu. Kemudian tambahkan kalimat pendukungnya dengan bisa diambil dari hasil penelitian yang sudah kita dapatkan. Dengan fakta atau dengan bukti 74% atau 75% menunjukkan kenaikan yang signifikan begitu. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu di conclusion ini tentunya kita menambahkan yang namanya kontribusi penelitian. Kontribusi penelitiannya Bapak Ibu itu harus memberikan dampak atau impact terhadap teoritis maupun terhadap praktis Bapak Ibu. Jadi kalau di artikel, kalau di Scopus ya Bapak Ibu, sekarang ini sudah ada bahwa setiap artikel itu harus memiliki kontribusi terhadap SDGs gitu. Jadi harus punya impact langsung nih untuk menjawab terkait pendidikan kah, menjawab ekonomi dan sebagainya. Maka di dalam penelitian itu di bagian conclusion tentunya Bapak Ibu tambahkan yang namanya kontribusi penelitian baik secara teoritis mendukung literatur, kemudian yang kedua adalah secara praktis, misalnya menjawab solusi dan sebagainya. Gitu. Kemudian kalau ada pembatasan masalah begitu ya baik ada batasan masalah atau batasan penelitian, batasan penelitian, maka juga tambahkan di bagian conclusion Bapak Ibu. Oh, misalnya batasan penelitiannya adalah ini baru sekedar mengkaji dari segi literatur, maka perlu ada penelitian lanjutan dan sebagainya. Nah, itu masukkan di dalam conclusion juga, Bapak Ibu. Kemudian, ini adalah strategi kita. Jadi, Bapak Ibu, nantinya ketika menulis anatomi maupun dalam menulis paper, pastikan tulis dari yang mudah dulu. Mulailah dari yang mudah dulu. Mulainya dari mana? Ya, ini adalah mulai dari metodenya dulu. Kenapa dari metode? Karena kita sudah tahu nih metode penelitian yang kita gunakan itu apa, gitu ya. Maka yang kita tulis pertama kali nantinya biar lebih mudah, biar waktunya efisien Bapak Ibu, silakan mulai dari metodenya dulu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari penelitiannya, maka tahap kedua adalah silahkan tuangkan result dan discussion-nya dulu. Setelah itu baru conclusion, dan yang terakhir adalah nomor 4, introduction.
Kenapa introduction itu menjadi poin terakhir gitu ya? Karena ini yang sebenarnya biasanya menyita waktu lebih banyak, Bapak Ibu. Kita biasanya kalau sudah mengawali dengan introduction, kita akan terus mengemas tulisan di dalam pembukaan itu dengan apik gitu ya. Gapnya dan sebagainya. Tapi kita stagnan akhirnya. Kita kebingungan sendiri mau nulis apa lagi di bagian pembahasan, di bagian pendahuluan, di bagian introduction gitu. Ini gapnya yang kita tahu apa dan sebagainya. Maka silahkan itu menjadi poin terakhir Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan yang namanya hasil penelitian dan sebagainya, maka kita tarik ke belakang. Kalau di hasil penelitian yaitu sudah memberikan kenaikan signifikan, memberikan peningkatan, maka kita tarik ke belakang, kita lihat berarti sebelum adanya penerapan model atau metode atau kebaruan yang kita tawarkan sebelum ada penerapan itu, berarti sebelumnya ada masalah gitu ya. Ada masalah yang belum bisa diselesaikan. Nah, masalah itu kita tuangkan di dalam gap tadi, Bapak Ibu. Jadi itu akan mempermudah Bapak Ibu ketika menggali gap di dalam poin introduction gitu nggih. Jadi introductionnya itu baik what is noun, soal umum, pembahasan soal umum, maupun what is unknown yang membahas soal gap itu tidak meluas. Akan fokus kepada karena nanti akan berhubungan dengan hasil penelitian, maka akan fokus pada penelitian kita, topik penelitiannya, begitu akan fokus pada hasilnya, begitu nggih. Gitu Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu gunakan tips ini, mulai dari metodenya dulu, kemudian yang kedua result and discussion, yang ketiga adalah conclusion, maka yang keempat, yang terakhir, mulai dari introduction-nya dulu Bapak Ibu. Setelah itu yang terakhir yang terakhir adalah introduction begitu. Jadi mulai dari metodenya dulu begitu nih Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu juga bisa langsung menuliskan atau menuangkan di dalam anatomi paper, yang mana juga di dalam akun Bapak Ibu sebenarnya sudah ada nih anatomi paper gitu. Tapi kalau ingin biar langsung mendownload, nanti kita kirimkan juga beserta nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah, di dalam draft anatomy paper, silahkan Bapak Ibu mulai menuliskan gitu ya di dalam draft anatomy paper. Kalau abstrak ini adalah kita Bapak Ibu silahkan menulisnya di akhir saja. Cukup 100 sampai 250 kata. Karena secara umum memang dari pihak jurnal itu rata-rata meminta sekitar itu. 100 sampai 250 kata atau ada yang sampai 300 begitu nggih. Tapi kita buat yang dari segi umumnya dulu, 100 sampai 250 kata gitu Bapak Ibu. Jadi mudah kalau mau dikurangi, mudah juga kalau mau ditambah gitu Bapak Ibu. Nah, komponennya adalah yang pertama background of the research-nya, latar belakangnya. Latar belakang itu kita tuangkan cukup 1 sampai 2 kalimat. Artinya latar belakang itu adalah apa namanya? Alasan mendasar kenapa kita harus melakukan penelitian itu. Kemudian purpose-nya, tujuan penelitiannya apa gitu. Tujuan penelitiannya buat 1 kalimat. Kemudian metodenya di sini memang cukup banyak, karena 3 sampai 4 kalimat. Kenapa? Karena kita harus detail dalam menjelaskan metode penelitiannya. Dari jumlah respondennya, kemudian pendekatan yang digunakan, sampai analisis datanya kalau misalnya menggunakan sampel S juga dituangkan di dalam metode penelitian. Lalu, masuk kepada principal result Bapak Ibu. Hasil nyata dari penelitian Bapak Ibu. Kita langsung tuangkan di sana. Kita to the point kan di dalam abstraknya gitu nggih. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan memberikan hasil penelitian di dalam abstrak, kalau ada angka, hasil signifikansinya, kemudian sebagainya, tuliskan di sana berapa persentasenya. Jadi jangan sampai kita hanya menjawab bahwa penelitian yang sudah dilakukan itu ternyata memberikan peningkatan terhadap bla bla bla. Tapi kita tidak memberikan berapa persen peningkatannya gitu nih. Jadi jangan sampai resultnya tadi itu masih abu-abu. Silahkan Bapak Ibu tuangkan secara jelas. Jadi sehingga pembaca itu
langsung, oh ternyata hasil penelitiannya memang memberikan nilai signifikan gitu, ada bukti nyatanya begitu ya Bapak Ibu. Lalu masuk kepada conclusionnya, silahkan buat satu kalimat saja, ditambahkan dengan kontribusi penelitiannya Bapak Ibu. Oke, masuk ke dalam body of paper Bapak Ibu. Nah, di dalam body of paper tadi, silahkan Bapak Ibu tuangkan mulai dari judul. Ini silahkan Bapak Ibu nanti bisa tulis gitu nggih, mulai dari judulnya. Sampaikan judul artikel di sini, kemudian keywordnya 1 sampai 5 gitu nggih. Boleh lebih nggak Mbak? Boleh 4 sampai 6 gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam komponennya Bapak Ibu. Pada bagian introduction tadi, kita mulai dari what is noun. Bapak Ibu silahkan menuliskan kalimat dengan cukup 5 poin saja Bapak Ibu. 5 poin ini pastinya Bapak Ibu harus menuliskan dengan SPOK, biar jelas gitu nggih. Kita tuliskan poin-poin umum atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu adalah positif, berkaitan dengan topik penelitian kita. Cukup dituliskan 4 sampai 5 kalimat gitu Bapak Ibu. Oke. Setelahnya masuk kepada what is unknown. Sama juga harus menuangkan dalam bentuk SPOK-nya. Kita tuangkan masalah-masalah yang kita temukan. Cukup 4 sampai 5 gitu nggih, tidak kurang, tidak lebih Bapak Ibu. Nah, masuk ke dalam how and why, nanti Bapak Ibu tuliskan langsung. Contohnya pada poin urgensi research-nya. Bapak Ibu langsung menuliskan penelitian ini penting. Karena apa? Bla 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 bla. Solusinya tambahkan. Solusi yang diberikan adalah dengan cara melakukan pendekatan dan sebagainya gitu ya, sesuaikan dengan arah penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian poin nomor 3 adalah tujuan research-nya. Penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla, ini harus jelas. Tujuan penelitian inilah yang nantinya akan menghantarkan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Kalau hasil penelitiannya itu misalkan dalam bentuk kualitatif misalkan, itu adalah evaluasi, tujuannya adalah untuk mengevaluasi gitu nggih. Tapi kok di dalam di dalam hasil penelitiannya adalah membahas soal evaluasi dari sebuah kinerja. Tapi tujuan penelitiannya itu nanti ada poin lagi, memberikan sebuah kerangka kerja untuk menjadi pedoman bla bla bla. Tapi ternyata di bagian resultnya itu nggak ada gitu nih, kerangka kerja itu menawarkan kerangka kerja itu tidak ada. Maka kita harus sinkronkan tujuan penelitian itu. Kalau hanya cukup mengevaluasi, di tujuannya juga disampaikan untuk mengevaluasi saja gitu nih. Karena nantinya itu kalau misalkan pembaca itu akan melihat, nanti dia akan menawarkan kerangkanya. Masuk ke dalam poin result dan discussion-nya ternyata tidak ditemukan, maka ada kerancuan di sana Bapak Ibu. Jadi silahkan di dalam tujuan ini juga selaraskan dengan tujuan penelitian ini, selaraskan dengan hasil penelitiannya seperti apa gitu nggih. Nah, selanjutnya masuk ke dalam research method. Tadi ada research design-nya. Penelitian ini menggunakan sistem kualitatif, kuantitatif, mixed method, atau menggunakan gaya SLR dengan ada prisma dan sebagainya. Itu dituliskan di situ. Populasi sampel, misalkan berapa jumlah respondennya. Ada berapa, misalkan dari 100 orang, ternyata populasi yang diambil adalah sebanyak 50 begitu. Atau respondennya adalah 5. 5 itu di mana penelitiannya kita tuliskan. Dan 5 itu kayak informannya. Itu perannya apa? Misalkan dia sebagai kepala desa yang memang berperan penting terhadap kelangsungan bla 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 kayak gitu kan. Nah, kita tuliskan di sana, kita jelaskan. Lalu masuk ke dalam instrumen atau prosedur penelitian Bapak Ibu. Tuliskan Bapak Ibu menggunakan prosedurnya seperti apa. Misalkan observasi. Pertama dilakukan observasi, kemudian wawancara begitu ya. Kemudian kalau ada indikator wawancara, maka tulis indikator wawancara gitu nggak, yang terstruktur, maka tuliskan poin-poin apa saja yang Bapak Ibu akan gali yang Bapak Ibu gali di dalam wawancara tersebut. Lalu masuk ke dalam analisis data. Nanti silahkan gunakan, misalnya ada alat ya Bapak Ibu. Memang jurnal sekarang ini rata-rata, apalagi Q1, Q2, kalau kita lihat, mereka lebih suka ketika Bapak Ibu juga menggunakan metode atau alat
yang memang nanti menghasilkan nilai yang objektif begitu. Alatnya seperti halnya SMPLS, SPSS dan sebagainya. Nah, silahkan Bapak Ibu juga bisa gunakan itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga menggunakan analisis yang sifatnya masih analisis deskriptif dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi gali lagi pendekatan penelitiannya, kemudian tajamkan di dalam metode sehingga nantinya hasil penelitiannya juga apik begitu Bapak Ibu. Lalu masuk ke dalam result, hanya berisi tentang hasilnya tadi, cukup singkat saja keterangan ya. Misalkan hasil wawancara atau tabel 1 titik tentang hasil wawancara terhadap responden bla bla bla. Atau tabel 1 hasil signifikansi dari apa ke apa kayak gitu. Gambarnya juga kalau ada gambar pendukung bisa bisa tambahkan di dalam resultnya tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dalam result ini tidak perlu panjang, cukup singkatnya saja gitu. Lalu masuk ke dalam discussion. Discussion tadi yang gap di nomor 2, silahkan Bapak Ibu taruh lagi di sebelah kiri. Di sini, tempelkan di sini, lalu dijawab di sebelah kanan Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu menuliskan 4 gap, gitu ya, 4 gap, maka di bagian discussion juga harus dijawab 4 poin tadi. Jadi tidak, kalau gap tadi 4, maka discussionnya juga 4 dalam pembahasan kalimat. Dalam poin kalimatnya juga 4, gitu. Nah, tentunya discussion ini selain menjawab gap, dia juga harus didasarkan pada hasil penelitiannya Bapak Ibu, gitu ya. Masuk ke dalam conclusion. Conclusion tadi jawab dari tujuan penelitian, kemudian kalimat pendukungnya cukup singkat saja, mungkin 1 atau 2 kalimat. Setelahnya tambahkan kontribusi seperti halnya manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Lalu kalau ada limitasi silahkan juga ditambahkan keterbatasan penelitian dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, saya coba sharekan untuk contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti juga saya akan kirimkan gitu terkait contohnya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menuangkan jika sudah punya paper, jika sudah punya tulisan gitu, silahkan di breakdown kembali. Di breakdown misalkan what is noun-nya. Ada nggak nih di dalam introduction kita lihat, kita ambil what is unknown-nya, gap-nya gitu. Nanti kita akan sehingga dari anatomi tadi itu kita bisa melihat apa yang kurang di dalam tulisan kita gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu. Contoh kerangka paper dari transformasi digital. Maka nantinya di dalam what is noun tuliskan aja di era modern ini teknologi menjadi bagian penting. Nah, ini kalimat positif kan Bapak Ibu. Nomor 2, transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Ini juga kalimat umum yang orang itu sudah yakini kebenarannya, gitu ya. Yang orang itu sudah tahu ya, memang betul bahwa digital itu memang memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi dan keefektivitasan dalam proses pembelajaran gitu. Langsung pada what is unknown. Nah, di unknown ini langsung kalau masalah itu langsung detailkan saja, to the point. Kita harus jelaskan, harus mencolok gitu ya. Kalau ada masalah itu harus kita colokkan gitu. Kita tuliskan secara jelas gitu ya. Dengan seperti apa? Misalkan seperti ini. Meskipun banyak institusi gitu ya. Nah, di sini ada tambahan masih menjadi tantangan. Nah, masih menjadi tantangan itu adalah sebuah gap pengantar gitu ya. Kemudian nomor 2, tidak semua pendidik dan pelajar itu memiliki keterampilan yang memadai. Kata tidak semua ini juga masuk dalam gap. Nanti tentunya di dalam paper Bapak Ibu, dari kalimat ini pasti kita dukung dengan data. Berapa persen sih, berapa persen pendidik yang tidak paham atau belum paham terhadap teknologi kayak gitu. Nah, di situ adalah gap Bapak Ibu. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan topik penelitian kita tuangkan di poin what is unknown ini, masalah yang kita temukan gitu. ONY juga sama, langsung to the point saja. Penelitian ini penting karena transformasi digital ternyata belum sepenuhnya berhasil.
Maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan pendekatan baru dalam penerapan transformasi digital melalui strategi yang dirancang untuk mengintegrasi teknologi secara efektif gitu. Tujuannya sehingga gitu ya. Kalau dalam tulisannya nanti sehingga penelitian ini bertujuan untuk menciptakan paradigma pembelajaran baru kan begitu. Jadi Ho and Why ini nantinya tentunya di dalam tulisan Bapak Ibu akan menjadi satu paragraf khusus begitu. Maka tuliskan itu secara mengalir Bapak Ibu. Untuk urgensinya seberapa penting penelitian itu harus dilakukan karena tadi ternyata belum sepenuhnya diterapkan, belum sepenuhnya ada. Bagaimana solusi atau kebaruan yang mau ditawarkan gitu kan? Ya, ini adalah memberikan penawaran kebaharuan research kayak gitu. Nah, masuk ke dalam risetnya. Risetnya sama, Bapak Ibu. Poin singkatnya saja, hasil wawancara, tabel 1. Ini diberikan keterangan singkat, berdasarkan hasil wawancara dengan dosen ditemukan 70% responden merasa bahwa transformasi digital telah meningkatkan kualitas pembelajaran. Langsung singkatnya aja, oh berarti tabel 1 itu menunjukkan bahwa transformasi digital itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Gambarnya juga sama, gambar 1 menunjukkan penerapan teknologi di dalam kelas, penggunaannya kayak gitu. Kemudian di bagian discussion, Bapak Ibu. Nah, ini gap. Di bagian discussion tadi dia menjawab soal bahwa masih adanya tantangan dalam mengadopsi teknologi digital. Nah, kemudian nomor discussion ini ternyata menunjukkan meskipun banyak institusi yang telah mengadopsi teknologi, maka masih implementasinya itu masih menghadapi hambatan. Dan di sini artinya di bagian discussion itu kita gali soal faktor kenapa masih menjadi tantangan. Kita menggali informasi terkait dengan masalah kenapa teknologi itu masih menjadi tantangan. Baru poin nomor 2, kemudian masuk kepada poin gap nomor 2 terkait ternyata perlu adanya program pembelajaran karena agar untuk menjawab gap terkait dengan belum semuanya belum semua pendidik itu memiliki keterampilan yang memadai. Masuk ke dalam nomor 3, program yang ditawarkan gitu. Melalui program pelatihan seperti bla 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 ternyata telah menunjukkan gitu. Kita arahkan di bagian discussion. Masuk kepada conclusion. Langsung pada conclusionnya. Disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas. Dengan buktinya apa? Kalimat yang mendukung tadi, kita dukung dengan buktinya adalah memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas dan sebagainya. Kontribusinya itu tidak hanya memberikan gambaran jelas, tapi memberikan bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan kualitas, tambahkan kontribusi secara literaturnya, secara praktisnya, begitu. Kalau ada limitasi juga ditambahkan, Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu, kemudian nanti mungkin ada pertanyaan, Mbak, nanti literaturnya, kalau ada poin literatur, itu maksudnya di mana? Kalau ini memang tidak disampaikan poin literaturnya, tapi bisa Bapak Ibu tuliskan di setelah poin nomor 3, how and why. Jadi ada poin nomor 2, ya kajian literaturnya di sana, nomor kajian literatur, gitu. Teori yang akan digunakan, gitu. Kalau misalkan memang tidak ada, silahkan bisa dilebur dalam introduction, gitu nggih. Nah, setelahnya kemudian kalau misalkan SLR Bapak Ibu, silahkan dari anatomi ini bisa dimodifikasi sedikit, sesuaikan dengan gaya SLR-nya, gitu ya. Ada metode-metode yang harus dituliskan yang berbeda dengan kualitatif maupun kuantitatif, gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini nih, bagaimana? Apakah kira-kira ada kesulitan dalam memahami anatomi ini atau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Ibu, Bapak. Nggih. mau tanya kaitan dengan instrumen untuk wawancara itu. Kalimat yang itu dibutuhkan apa saja ya kalimat-kalimat? Apa
apa sebab atau bagaimana atau apa dan yang dibutuhkan berapa gitu. Kira-kira seperti itu supaya nanti bisa sama apa yang kita harapkan. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak. Tadi kalimat yang di dalam metode penelitian atau bagaimana, Bapak? Kan Bapak. wawancaranya ini loh, Oh, kalimatnya. wawancara. Kalimat wawancaranya. Iya, iya, Jadi, iya. kalimat wawancara itu disesuaikan lagi dengan penelitian Bapak yang lebih tahu, nggih. Misalkan penelitian Bapak adalah ingin menggali informasi terkait stunting di wilayah tersebut. Misalnya keberhasilan ibu di wilayah tersebut dalam mengurangi stunting. Nah, itu kan butuh wawancara. Maka gunakan wawancara mendalam, maka poin penting apa saja yang ingin Bapak gali itu lebih kepada arahkan juga kepada tujuan penelitiannya. Mau menggali apa? Misalkan tadi dari misalkan dari apakah sudah tahu nih pengetahuan soal stunting? Yang kedua adalah bagaimana ketika sudah tahu apakah ada programnya, kemudian bagaimana makanannya, mendapatkan makanan yang bergizi dan sebagainya. Kita gali dari pertanyaan itu, Bapak. Tapi kalau terkait metode, kembali lagi, yang lebih tahu, yang lebih paham betul adalah dari penelitinya langsung, dari Bapak, gitu. Maka silahkan buat indikator-indikatornya gitu, nggih, yang mau kita wawancara yang mau kita ambil gitu nggak poin-poin apa saja yang mau kita ambil kita dalami untuk responden itu apa saja begitu Bapak. Kembali lagi kepada topik penelitiannya seperti Makasih Bu, itu. makasih. Iya, Nggih, iya. baik sama-sama Bapak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mau tanya terkait diskusi. Kan tadi untuk mengisi gap ya, jadi memberikan penjelasan terhadap tampilan tabel atau data yang disampaikan. Nih, Apakah ini perlu untuk membandingkan dengan hasil penelitian orang lain? Maksudnya gini, apakah perlu kita membandingkan dengan yang sinergis sama hasil kita dan kita bandingkan dengan yang tidak sinergis dengan hasil penelitian kita? oke baik Ibu. Kalau boleh tahu metode penelitiannya apa Ibu? Ini kan kebetulan pakai hewan coba. Kemudian kadang tuh beberapa penelitian itu beda. Misalnya saya contohnya adalah mau menurunkan kadar gula pada hewan coba gitu ya, kadar glukosa pada hewan coba. Kemudian eh, pada penelitian yang lain itu tidak sinergis gitu, tapi ada juga penelitian yang sama gitu. Jadi pada pada dosis yang eh, misalnya 1 bulan itu menunjukkan hal yang berbeda di penelitian A, tapi di penelitian B sama hasilnya dengan yang saya teliti gitu. Itu apakah perlu dilakukan pembanding-pembanding seperti itu untuk didiskusi? Oke, baik Ibu. Berarti ini penelitian Ibu adalah penelitian laboratorium gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi kalau misal terus kemudian dalam pembanding nantinya, apakah memang Ibu ingin menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan hasil begitu dalam itu kembali lagi pada tujuan penelitiannya. Tujuan Ibu penelitiannya adalah menerangkan perbandingan terkait penelitian yang sebelum dan yang sekarang. Kemudian Ibu ingin melihat apa sih faktor kenapa dia menjadi berbeda-beda gitu. Atau hanya sekedar ingin menyampaikan bahwa ini loh dengan penerapan ini hasilnya sekian gitu Ibu Eti. Iya, kan penelitian saya itu kebetulan kan dalam dalam dosis yang tidak terlalu lama gitu ya, paparannya itu tidak terlalu lama. Di paparan tidak terlalu lama itu yang tadinya pemberian, misalnya saya pakai herbal, pemberian herbal yang dengan dosis yang tinggi, kan harusnya kadar gulanya lebih rendah gitu kan. Tapi ini justru dia kadar gulanya justru lebih tinggi dibandingkan pemberian herbal dengan dosis rendah. Nah, kemudian asumsi dari saya adalah bahwa bisa saja karena masih ada adaptasi gitu ya dari hewan coba karena memang dosisnya masih dalam ranah subakut belum lama gitu. Nah, akhirnya saya membandingkan dengan penelitian yang setipe gitu. Apakah apakah memang perlu untuk didiskusi
ada pembanding seperti itu atau kita cukup fokus aja dengan menjelaskan tampilan data kita. Oke, kalau untuk membandingkan tadi, Ibu ingin menyampaikan apa dengan perbandingan tadi, Ibu? Bahwa tampilan data penelitian ini yang kan harapannya adalah dengan kenaikan dosis herbalnya, penurunan kadar glukosanya signifikan gitu ya. Jadi semakin turun dengan pemberian herbal yang semakin tinggi. Tapi hasil tampilan datanya tidak seperti itu gitu. Jadi saya berasumsi bahwa oh mungkin karena ini masih belum kronis dosisnya gitu, masih subakut gitu. Oke, baik. Semisal nih Bapak Ibu punya hasil pembanding gitu nggih, hasil penelitian yang sebelumnya dengan hasil penelitian Ibu. Itu pembandingnya adalah gunanya untuk menguatkan bahwa hasil penelitian Ibu itu lebih unggul begitu. Tapi Oh, kalau baik. Oke, tapi kalau misalkan hanya sebatas bahwa oh hanya memperkuat ternyata hanya menyampaikan bahwa ini menggunakan dosis rendah ternyata ada perubahan belum belum ada perubahan atau bagaimana tadi Ibu Manisin? Ya, justru dosis yang rendah ini kadar glukosanya semakin turun, sedangkan dosis yang Oh. tinggi kadar glukosanya turunnya sedikit gitu. Oke, baik. Nah, semisal pembandingnya nih di data sebelumnya, ternyata dia harus menggunakan dosis yang tinggi untuk menurunkan glukosa. Ibu eh, apa? Ibu menemukan bahwa ketika dosisnya rendah, malahkah maka kadar gulanya juga ikut rendah gitu. Itu kan menjawab bahwa tidak harus begitu ya, tidak harus menggunakan dosis yang tinggi untuk menurunkan kadar gula. Maka ibu ingin mengunggulkan penelitian ibu itu boleh begitu. Karena yang perlu kita tahu, perlu kita istilahnya kita sedang menjual produk, kita harus mengemas itu dengan baik begitu nggih. Kita menyampaikan bahwa penelitian yang sudah dilakukan ini loh tidak harus menggunakan dosis yang tinggi, tapi dia mampu menurunkan gula darah begitu seperti itu. Jadi kalau ada pembanding itu boleh dilakukan hanya untuk boleh dilakukan ketika itu memang mendukung atau ingin mengunggulkan hasil penelitian yang Ibu sudah dapatkan gitu Ibu. Jadi pembanding ini tujuannya adalah untuk menguatkan hasil kita gitu ya Mbak ya. Iya begitu Ibu betul. Oh, iya, saya mau nanya lagi. Iya boleh. Eh, Kalau di Scopus ini eh, lebih banyak peluang untuk diterimanya itu adalah riset atau meta-analisis. Maksudnya saya pengen tanya peluang untuk diterima meta-analisis atau review artikel itu sama besar nggak? Oke, baik. Kalau kita mengukur sama besarnya, memang tidak ada hasil pasti, Bu. Gitu, nggih. Karena setiap jurnal itu pastinya ketika dia memberikan tawaran boleh eh, review artikel maupun research artikel, maka berarti kita ya, tergantung pada jurnalnya masing-masing begitu. Jadi di Scopus itu tidak membatasi, oh dia diterimanya harus research kayak gitu. Enggak, Ibu. Karena penelitian-penelitian yang studi literatur pun juga bisa masuk ke Scopus begitu, asalkan tadi memberikan atau menjawab sebuah kebaharuan dan itu pun juga akan membantu peneliti-peneliti baru ketika ingin menggali tren penelitian gitu kan biasanya ngambil dari literatur, mengambil dari SLR dan sebagainya begitu Ibu. Jadi tidak ada persentase khusus begitu nggih. Sampai saat ini belum menemukan terkait apakah harus riset yang diterima tidak Ibu begitu. Cuman memang banyak yang cuman memang kalau sudah ada hasil penelitian nyata itu kan ada kontribusi langsung begitu ya, ada apa impact langsung yang sudah kita jabarkan gitu, penelitian langsung gitu. Tapi kembali lagi dalam apa namanya di dalam Scopus yang diterima itu semua itu bisa diterima, baik nanti hanya sebatas data saja. Ibu punya data nih, mau Ibu masukkan data in brief lah, data in brief kalau tidak salah mau dipublish di Scopus dulu, semisal jurnal itu juga menyampaikan untuk bisa loh data kamu di data kita itu dipublish dulu di Scopus, itu pun juga bisa diterima begitu Ibu. Atau mungkin kayak proceeding, proceeding juga masuk dalam Scopus gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada research saja, tapi juga seperti halnya meta-analisis dan sebagainya itu juga diterima di Scopus begitu. Betul seperti halnya dengan Pak Romi begitu nggih.
banyak terkait R&D dan SLR itu memang banyak diminati begitu. Wah, ini menarik nih informasi dari Pak Romi gitu. Ya, salah satu ternyata banyak diminati SLR itu. Apalagi kalau tren di Indonesia ini sekarang rata-rata nggih, banyak peneliti peneliti kita tuh atau misalnya Bapak Ibu ingin studi pendahuluan pasti biasanya mengambil dengan teknik SLR dulu begitu. Tidak menjadi masalah Ibu gitu. Kalau untuk trik penulisan supaya review artikel atau meta analisis ini sama menariknya seperti riset itu ada nggak ya Mbak, tipsnya? Oke, jadi bisa gunakan anatomi yang kita sampaikan, Ibu. Jadi anatomi ini memang ini adalah milik rumah Scopus nantinya. Ibu bisa menggunakan itu gitu dengan metode yang selain research. Cuman memang ada modifikasi sedikit. Yang mana ketika menyampaikan penyampaian selain riset, kita harus menyampaikan dengan mendalam, menggalinya, menyampaikan dengan spesifik begitu, Ibu. Karena mohon izin saya kalau untuk SLR dan sebagainya memang belum cukup mendalami terkait itu, tapi kembali lagi setiap tulisan itu harus kita kemas dengan tajam. Memberikan informatif tidak hanya sebatas, oh ini loh, memberikan tren kebaharuan, tapi tidak jelaskan nih tren kebaharuannya apa gitu. Jadi tidak informatif, tidak digali secara mendalam gitu, Ibu. Gitu. Ini Mbak. Iya, sami-sami Bu Eti, semangat selalu. Bagaimana Pak Romi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Mau nanya, eh bedanya paper kita itu berkualitas untuk di Scopus dengan yang di Sinta apa, Mbak? Jadi misalnya nih, saya punya penelitian R&D. Nah, kira-kira yang membuat R&D saya itu diminati di Scopus apa misalnya? Kalau ada yang bilang sih mungkin cakupannya kalau misalnya di Sinta mungkin mungkin 2 sampai 3 sekolah mungkin, tapi kalau udah Scopus melibat sekolah-sekolah yang di tingkat bahkan senasional gitu. Apakah memang seperti itu, Mbak? Oke, baik Pak Romi. Jadi mohon izin. Jadi kalau Scopus tadi, misalkan paper yang masuk Scopus itu rata-rata ya Bapak Ibu, itu memang dilihat dari bagaimana membuat judul yang bagus, komprehensif, kemudian apa namanya memberikan kontribusi yang nyata. Lalu tadi terkait pembeda dengan Sinta dan sebagainya. Kalau di Scopus itu sebenarnya hampir sama, Bapak. Jadi diterima di Sinta maupun di Scopus, kita harus mengemas itu, mengkaji paper kita itu dengan baik, dengan komprehensif. Kemudian yang kedua adalah kalau di jurnal-jurnal yang memang sudah ada di sudah terindeks Scopus, itu memang penggunaan referensinya itu tadi yang disampaikan oleh Mas Hafid 80% itu harus juga diambil dari Scopus. Gitu. Kalau kata Pak Jo itu kita harus ngambil referensi Dewo gitu kata saya Pak Jo. Jadi referensi itu kita harus up to date kemudian juga harus dari Scopus gitu. Gitu. Karena nantinya tapi ini saya agak kelupaan gitu. Tapi kalau seingat saya nggak sedikit gitu. Seingat saya adalah jurnal itu akan memberikan klasifikasi dari referensi yang Bapak Ibu gunakan, berapa persen yang diambil dari artikel dari Scopus terindeks Q1, Q2, berapa persentasenya buku yang diambil berapa banyak, kemudian paper artikel-artikel yang diambil dari tahun-tahun yang lama gitu ya. Itu berapa persen? Itu biasanya ada penilaiannya sendiri, Bapak. Jadi referensi itu menjadi kunci utama juga gitu untuk agar paper kita itu juga layak di Scopus. Begitu, Pak Raumi. Selain nomor tiga adalah bagaimana mengemas tadi paper tadi kita gali secara dalam, menyajikan paper itu secara dalam. Jadi penelitian itu kita kuliti sampai sampai ke tulang-tulangnya lah, istilahnya begitu. Kemudian juga jadi kalau di Scopus pun juga kita tidak menuangkan banyak variabel, kita gali banyak variabel tidak. Tapi poinnya adalah gali satu atau dua variabel
tapi itu mendalam, itu malah lebih bagus begitu. Bahkan silahkan Bapak Ibu nanti juga kunjungi akun atau misalkan Scopusnya Pak Jo begitu nih. Ada salah satu paper yang diambil dari ada salah satu paper punya Pak Jo gitu nih. Dan itu memang mahasiswa dari Pak Jo dari Malaysia gitu. Nah, beliau itu em, hanya menyajikan, coba saya carikan dulu nih. Kita lihat dari Pak Jo, kita share screen dulu. Dia hanya menyajikan secara sederhana sepertinya. Tapi bagaimana mengemas itu dengan baik? Coba. Ya, ini adalah salah satu Scopusnya Pak Jo. Gitu. Ini adalah Scopusnya Pak Jo. Kemudian salah satu artikelnya, nanti Bapak Ibu juga bisa mengunjungi begitu nggih. Scopusnya Pak Jo. Kita ambil yang paling sederhana dulu Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini. Quickly understanding on progressive muscle relaxation with video-based learning and in secondary school student. Kalau boleh Bapak Ibu lihat, kalau di sini dia metode atau alat yang dituangkan atau alat yang digunakan itu adalah video-based learning, yang mana kita semua itu sudah familiar dengan itu. Namun yang membedakan gitu ya, di sini adalah penggunaan signifikansi yang di depan. Quickly understanding. Dengan kata-kata ini, kalau misalkan hanya apa namanya, hanya biasa misalnya video based learning untuk pemahaman progresif maskal itu seperti umum begitu. Tapi dengan mencantumkan quickly understanding, artinya gimana? Pemahaman lebih cepat, baik, pemahaman pemahaman cepat gitu ya. Untuk memahami progresif maskal itu bisa melalui video based learning. Yang ditawarkan kebaharuannya adalah kecepatan tadi, kecepatan pemahaman tadi. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau gali di papernya, Bapak Ibu, oke, kita coba lihat. Di sini, kalau Bapak Ibu lihat di bagian metodenya, di sini dia hanya menggunakan 6 student, 6 siswa gitu yang digunakan. Lalu ini resultnya, questionnya tadi, respondennya, surveinya seperti apa, metodenya dan sebagainya. Ini kalau misalkan kita lihat dia ada 5 halaman ya Bapak Ibu. 5 halaman yang itu tuh sudah diambil dari referensi. Sudah habis dari referensi, beliau ada referensi, kemudian berapa halaman nih? Setengah halaman, lalu yang atas, nah ini 2,5 halaman. Dari 5 tadi sudah dipakai 2,5 halaman. Sisanya itu menyampaikan penelitiannya. Begitu Bapak Ibu. Tapi bagaimana itu bisa tembus Scopus adalah tadi mengemas menggunakan anatomi. Yang mana kita menyampaikan terkait what is noun-nya, what is unknown, kemudian how and why secara jelas gitu. Kemudian metodenya seperti apa kita sampaikan gitu nih, hasil penelitiannya kita jabarkan juga Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu jangan sampai merasa cemas apakah Scopus yang kita sampaikan itu harus yang sudah sangat sangat kompleks begitu, harus dengan banyak variabel, itu tidak Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu gali 2 variabel tapi digali secara matang, digali secara tajam begitu nggih. Kita kemas dengan judul yang menarik, judul dengan yang apik, kita unggulkan bahwa ini adalah sebuah kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan gitu. Nah, itu nanti juga akan tembus di Scopus Bapak gitu. Nanti silahkan Bapak Romi bisa berselancar gitu ya melihat paper-paper dari Pak Jo juga gitu. Monggo boleh
lihat Bapak Romi gitu. Jadi nantinya Bapak Ibu silahkan eh, apa namanya buat paper itu jangan takut begitu nih, jangan takut Mbak ini kayaknya belum bisa deh kalau Scopus kayak sebagainya. Jangan sampai ada ketakutan itu Bapak Ibu. Silahkan coba untuk disubmit terlebih dahulu. Gitu nggih. Jadi karena nantinya ada feedback dari jurnalnya, kita tahu nih apa kekurangan dari tulisan kita dan sebagainya gitu. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Begitu Pak Romi? Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sami-sami Pak Romi. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Oke, baik Bapak. Untuk Pak Adri, terkait metode penelitian tadi ya Bapak, saya gambaran penyusunan bagian metode ini. Jenis metode yang digunakan, misalnya dalam penelitian saya adalah mendesain sebuah model deteksi defect. Nah, ini berarti lebih kepada R&D ya Pak, Research and Development, begitu Pak Adri. Ya, semi- semisal itu pengembangan nih, dalam metodenya kita sampaikan nih, metode penelitian kita adalah pengembangan. Kemudian apa namanya pendekatannya nanti kalau misalnya sudah uji coba untuk menguji kelayakan gitu atau menguji efisiensi dari sebuah alat berarti gunakan dengan jenis kuantitatif menguji itu dengan beberapa beberapa sampel gitu nggih itu Bapak. Jadi nanti kembali lagi kepada Pak Adri terkait metode penelitian, bagaimana atau metode apa? Semisal Bapak hanya sekedar mengembangkan, maka sajikan alur dari pengembangan tadi, begitu Pak Adri. Bagaimana Pak Oke, Adri? oke, Pak. Ini terkait itu tadi. Nah, ini kan ada banyak gitu, Pak, terkait Iya. dengan metode-metode. Khususnya itu untuk mendesain itu kan ada metode tersendiri ya. Mungkin bukan kualitatif dan kuantitatif gitu. Soalnya saya belum pernah eh, pelajari gitu terkait dengan kuantitatif atau kualitatif. Kalau yang kita pelajari itu terkait dengan metode mendesain desain sebuah model itu kita mengenal ada dua. Eh, itu ada metodenya desain DRM, desain research metodologi sama DSRM gitu. Nah, apakah kita menggunakan eh, metodologi yang seperti itu ataukah kita dalam jurnal itu eh, punya metode tersendiri gitu untuk menjelaskan untuk apa namanya untuk eh, dalam penelitian mendesain model gitu. Oke. Baik Pak Adri, saya mencoba menangkap. Jadi di sini Bapak em, menggunakan metode pengembangan begitu ya? Nanti hasilnya adalah menguji atau menyampaikan hasil pengembangannya atau udah uji kelayakan atau bagaimana Iya, Bapak? intinya kan kita mendesain suatu model model Mhm. untuk dilihat gitu hasilnya apakah hasilnya itu bagus Oke, atau baik. kurang Ya, bagus gitu dari. oke. Baik, itu berarti bisa masuk kepada research and development, Bapak. Jadi nanti tinggal sampaikan metode yang digunakan, misalkan tadi research and development dengan menggunakan dari teorinya siapa gitu nggih. Nah, kemudian jelaskan runtutan dari proses atau alur pengembangannya sampai kepada hasil kelayakannya gitu nggih. Jadi kalau misalnya hanya sebatas pada uji kelayakan saja nanti disampaikan gitu. Nanti ada penelitian lanjutan terkait penggunaan atau kemudian nanti eh, kepada responden atau kepada sampel yang lebih luas gitu. Jadi penelitiannya masih sebatas menguji layaknya alat tersebut begitu, Bapak. Alurnya seperti itu, Bapak. Kalau misalkan Bapak nanti ingin bagaimana mengukur efektivitas penggunaan modelnya tadi, penggunaan model yang sudah Bapak kembangkan, dan nanti masuknya kepada arah kuantitatif begitu.
Kalau sekarang masih terbatas pada pengembangan model, masih mengukur atau melihat ini sebenarnya model ini sudah cukup layak belum nih nanti untuk diuji cobakan gitu. Maka silahkan gunakan dengan development tadi, hanya sekadar mengembangkan tadi, begitu Bapak Adri. Kembali lagi kemudian tambahkan teori yang mendukung. Saya teori apa gitu dengan alur yang seperti apa. Itu kan berbeda-beda nih Bapak. Nanti gunakan yang spesifik yang memang mengarahkan mengarahkan kepada langkah-langkah penelitian yang Bapak lakukan. Begitu Pak Adri. Bagaimana Pak Adri? Ya, saya coba pahami dulu maksudnya. Soalnya saya masih belum pahami juga sih maksudnya untuk eh, yang pas gitu untuk metodologi yang untuk pengembangan sebuah model atau mendesain sebuah model itu metodologi yang cocok itu seperti apa gitu. Oh, baik. Gitu sih. Soalnya tadi dijelasin terkait dengan kuantitatif, kualitatif tuh yang kita pelajari itu belum pernah bahas terkait dengan kualitatif. Apakah di jurnal itu diarahkan nanti ke situ atau seperti apa gitu untuk terkait dengan desain sebuah model itu. Oke, kalau jurnal itu memang tidak mengarahkan secara spesifik terkait metode penelitian yang digunakan gitu, nggih. Tapi kembali lagi kepada penulis. Jadi metode apa yang digunakan dalam pengembangan itu. Nanti Bapak Adri bisa memilih sesuai dengan disesuaikan lagi dengan eh, pengembangan tadi, mendesain pengembangan tadi. Kalau misalkan kalau di R&D itu ada seperti model ADI dan sebagainya. Nah, nanti bisa digali lagi, Bapak. Ini lebih cocoknya, condongnya kepada penggunaan teori apa dalam pengembangan tadi, begitu. Atau yang tadi Bapak sampaikan tadi terkait development tadi nggih. DRM, Ya, Design DRM gitu. Methodology. Nggih. Itu bisa juga nanti disampaikan di dalam Oke. metode penelitian, gitu, Bapak. Oke, baik Mbak. Nanti ini aja sambil berjalan aja ntar. Kalau emang ada kesulitan nanti lanjutnya lah. Nanti baru didiskusikan lagi. Ya, baik siap Pak Adri. Oke, makasih. Iya, sami-sami. Baik, Bapak. Jadi kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin didiskusikan gitu? Nah, tadi Mas Hafid juga sudah menyampaikan terkait anatomi, nama lengkap anatomi. Silahkan Bapak Ibu bisa buka, kemudian bisa mulai menuliskan gitu nggih. Dari arah papernya Bapak Ibu nantinya gitu. Kalau sudah punya paper silahkan di breakdown sedikit demi sedikit begitu untuk melihat apa yang kurang dari anatominya Bapak Ibu. Kemudian di dalam anatomi itu Bapak Ibu tidak perlu harus menggunakan namanya sitasi. Jadi cukup kalimat umumnya saja, gitu kalimat utamanya saja yang kita tampilkan di dalam anatomi, begitu Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kendala terkait anatomi? Atau mau langsung dicoba begitu anatominya? Oke, baik. Nah, Halo, bagaimana? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Apakah boleh diberi contoh langsung di dalam sebuah tulisan yang sesuai dengan tahapan-tahapan tadi itu? Oh, Bisa nggih. enggak kira-kira? Di dalam tulisan langsung ya, Bapak? Ya, Saya misalnya tuh, ini kaitan tadi yang Mbak Bi sampaikan itu loh. nggih. Kira-kira isora. Supaya nanti kita itu akan apa namanya melihat gitu loh. Baik, Bapak. Kalau Kalau bisa, nggih. kalau tidak ya tidak apa-apa. Siap, siap. Kalau contoh kerangkanya sudah saya sampaikan di dalam grup, nanti Bapak bisa cek kembali. Kemudian bisa juga kita lihat dari paper yang sudah terbit begitu ya Bapak. Nanti lihat juga dari tulisannya Pak Jo begitu terkait yang tadi ini quickly understanding. Nanti Bapak juga bisa cek kembali. Di sini poin utama di kalimat awal itu membahas soal stres.
stres. Ini berhubungan dengan topik penelitiannya gitu. Lalu nanti masuk kepada gap-nya. Nah, kalau misalkan sudah masuk dalam tulisan, ya di dalam tulisan nantinya itu gap itu tidak hanya tidak bisa juga melebur di dalam satu paragraf. Jadi nanti Bapak bisa menemukan di paragraf pertama itu ada what is noun, ada pembahasan umum, terus yang kedua bicara langsung permasalahannya, gap-nya, gitu itu bisa. Ada juga gaya lainnya, gaya tulisan lainnya itu membahas umumnya dulu, nanti ada poin khusus, paragraf khusus yang membahas soal gap itu ada, gitu Bapak. Nah, kemudian pastikan di situ ada how and why gitu nggak. Saya progressive muscle can give student many benefit bla 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 gitu kan. Di sini ada contohnya gitu nggak. Nah, nanti itu disampaikan bahwa em, student itu ada urgensinya. Siswa itu membutuhkan atau banyak sekali apa ya, membutuhkan cara untuk untuk relaksasi, aktivitas relaksasi progresif muscle-nya tadi. Bagaimana caranya kita tawarkan melalui yang namanya ini tadi, melalui yang namanya video based learning begitu. Boleh ini nanti bisa didalami Bapak di dalamnya papernya Pak Jo. Begitu. Ya. Kalau misalnya dituangkan di dalam paper, memang ada gaya yang langsung dilebur nanti di dalam satu paragraf ada apa what is what is noun, kemudian unknown, kemudian who and why dan sebagainya. Ada juga yang terpisah satu persatu. Gitu Bapak. Tapi yang penting adalah utamanya adalah kita sudah mengemas itu, kita sudah memasukkan semua unsur komponen anatomi yang sudah kita tulis. Maka di sini poin utamanya sekarang adalah kita buat dulu nih kerangkanya gitu ya Pak Multazam. Silahkan tuliskan dulu kerangkanya apa yang akan kita sampaikan di dalam papernya nanti. Istilahnya ini adalah sebuah fondasi nih, agar nantinya dalam menulis itu tidak meluas, kita sampaikan poin-poin utamanya. Oh, nanti kita akan bicara soal stres tadi, kemudian hubungkan dengan progressive muscle, kemudian urgensi mereka tuh butuh nih untuk pembahasan soal progressive muscle, pembahasan soal menyelesaikan atau bagaimana menyembuhkan gitu. Dengan cara apa? Dengan menggunakan video based learning kayak gitu. Itu bisa Pak Azam, Pak Multazam begitu. Oke, terima kasih. Iya, Matur nuwun, Mbak. iya, sami-sami. Nanti coba bisa dicek dulu. Kita mulainya langsung ke contoh kerangka anatomi dulu, nggih, Bapak. Jadi Nggih, bisa siap. dikerjakan gitu. Monggo Pak Azam. Baik, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, kalau belum ada, saya coba kembalikan dulu ke Mas Hafid. Monggo ke Mas Hafid. Ya, mungkin Mas Hafid ingin memberikan tambahan terkait anatomi paper. Monggo saya persilahkan. Baik, Mbak Bi, terima kasih. Untuk tambahannya mungkin sudah semua, Mbak Bi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan nih, Bapak Ibu? Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu sudah mempunyai draft paper jadi, nanti Bapak Ibu bisa breakdown dulu menjadi kerangka mana yang belum sesuai Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan uh, misal di dalam metodologi penelitiannya kurang di bagian analisa datanya menggunakan apa. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan. Kemudian kalau Bapak Ibu analisa data menggunakan aplikasi, silahkan cantumkan versi berapanya Bapak Ibu. Itu juga penting. Misalnya SPSS versi 19.1 atau SPSS 19.5. Nah, versi itu juga akan ditanyakan editor karena setiap versi nanti hasilnya pasti juga berbeda walaupun perbedaannya 0,01. Nah, biasanya hasilnya juga akan berbeda versinya, Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu cantumkan.
Dan nanti ketika Bapak Ibu ada kekurangan, pasti oh ternyata kemarin di reject gara-gara diskusinya belum atau kurang mendalam. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa memahami kemarin paper Bapak Ibu kurangnya di mana. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan nih. Mas, Iya, Bapak Talizaro. ini apa namanya? Eh, Seandainya kita punya draft artikel, boleh nggak kita minta apa namanya? Minta bantu ke Mas untuk lihat supaya paling tidak mungkin ada coret-coretan kira-kira mana yang perlu harus dibenahi. Karena kalau kita lah yang melihat, karena mata kita ini kan sangat terbatas ya. Tapi kalau orang lain biasanya itu membantu untuk memberikan masukan. Kira-kira eh, di mananya itu, di mana kelemahannya, kekurangannya harus ditambah begitu. Itu biasanya. Kalau orang lain yang melihat itu biasanya kan lebih lebih cepat daripada kita yang melihat itu, bukan semakin baik, semakin mumet kepala kita untuknya karena kita yang menulisnya. Tapi kalau orang yang lain yang membacanya, biasanya itu kelihatan borok-boroknya itu kalau sudah orang lain yang baca. Itu bisa nggak? Bisa, contohnya begitulah. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti silahkan di breakdown ke anatomi dulu saja Bapak. Jadi biar lebih memudahkan untuk pengecekannya juga. Nanti ketika anatomi sudah selesai dikirimkan ke saya ataupun Mbak Dewi. Nah, soalnya takutnya kalau draft jadi itu kan apa ya? Mungkin setiap eh, penulis ataupun editor itu kan mempunyai ciri khas ataupun mempunyai kriteria sendiri. Nah, nanti dari anatomi itu kami yang mengecek bisa, Bapak. Seperti itu, Bapak Talizaro. Oke, baik. Nanti kita coba lihatlah. Soalnya ini memang memang karena ini baru apa ya, pekerja seperti ini kan nggak biasa kita lakukan. Walaupun biasa, tapi ini kan baru-baru juga ini Iya, membuat namanya anatomi artikel ini. iya, Bapak. Ini Mungkin memang itu yang apa ya membedakan pelatihan yang lainnya, Bapak Ibu. Karena kerangka paper itu hanya ada di Rumah Scopus karena sudah dipatenkan juga sama Pak Ju atau dihakikan. Nah, karena Pak Jo dan trainer yang lain, Bapak Ibu, itu membedah dari Q1 dan Q2. Nah, yang harus ada itu apa saja toh. Kemudian dari pengalamannya Pak Jo yang sudah di reject beberapa kali. Nah, akhirnya membuat yang namanya anatomi paper itu, Bapak Ibu. hmm, Ya, yang membedakan di dengan yang lainnya itu, Bapak Ibu. Ya, nah, kalau secara teori itu mudah Bapak Ibu, tapi lebih mudah lagi kalau langsung dipraktekkan nih Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu membuat anatomi paper. Kalau sudah jadi bisa dikirimkan ke saya ataupun Mbak Dewi, Bapak Ibu, atau mungkin di grup juga bisa. Nah, nanti kita ramaikan grup WA-nya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai anatomi paper atau mungkin boleh pertemuan pertama Mas saya masih bingung atau mungkin mencari referensi atau instalasi alat boleh juga ditanyakan Bapak Ibu. Oke. Kelihatannya ini tidak ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu. Kalau seperti itu silakan Bapak Ibu membuat anatomi papernya. Nah, kita cukupkan di pertemuan keempat ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Lebih sebenarnya mudah. bukan yang tidak bertanya, ini dalam Eh, dalam kebingungan semua ini. dalam kebingungan Bapak. Ya, itu dalam kebingungan yang Nah, dalam itu ya. Kalau Barangkali bisa Mas dicontohin dulu gitu sebelum kita praktekin sendiri kan ya, biar ada dapat gambaran dulu gitu seperti ya, apa ini. oke. Nah, mungkin sekilas ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu, sebentar saya buka dulu. Contoh.
Nah, yang kalau Bapak Ibu belum punya gambaran nih. Nah, kalau what is unknown itu kalimat positif Bapak Ibu. Jadi kalimat umumnya. Nah, dan semua orang itu tidak bisa membantah. Contohnya, kesehatan gigi itu penting bagi semua. Nah, kan itu tidak ada yang bantah Bapak Ibu. Kalimat positif. Kemudian kesehatan gigi, dengan adanya kesehatan gigi atau gigi yang sehat tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, itu juga kalimat positif Bapak Ibu. Tidak, jadi tidak ada yang membantah. Nah, kemudian kalau yang nomor dua, what is unknown atau identik dengan kalimat negatif atau permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Kan tidak mungkin Bapak Ibu melakukan penelitian tidak ada masalahnya. Nah, contohnya banyak orang yang belum mementingkan kesehatan gigi. Nah, itu kan juga menjadi permasalahan Bapak Ibu. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang kesehatan gigi itu kan juga menjadi masalah. Nanti bisa Bapak Ibu tuliskan di what is unknown nomor 2. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 who and why. Nanti cukup dituliskan saja Bapak Ibu. Penelitian ini penting karena apa? Misalnya penelitian ini penting karena banyak orang yang masih menyepelekan kesehatan gigi. Nah, contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian solusi yang diberikan atau penawaran pembaruan atau novelty. Misalnya, penelitian ini menawarkan obat X untuk sakit gigi. Dan obat sakit gigi ini itu efektif, akan sembuh apa ya, dalam jangka waktu 5 menit misalnya. Nah, itu yang ditawarkan Bapak Ibu. Itu menjadi novelty-nya, yang ibaratnya obat sakit gigi yang ada itu 1 jam, nah ini 5 menit sudah sembuh. Nah, itu kan juga bisa Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitian dari Bapak Ibu itu apa? Nah, misalnya penelitian ini bertujuan untuk menyembuhkan sakit gigi yang cepat. Nah, kemudian metode. Nah, kalau di metode itu kan hanya apa ya? Ibaratnya bisa dibilang ranahnya penulis. Apa saja Bapak Ibu melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode quanti quali atau mungkin mix atau campuran. Kemudian populasi ensemble-nya siapa? Misalnya populasi ensemble ini adalah masyarakat di sebanyak 100 di desa X. Nah, kemudian instrumen dan prosedurnya. Instrumen meliputi wawancara atau mungkin kuesioner atau mungkin ditambah observasi. Nah, juga bisa Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu analisa datanya bagaimana. Setelah Bapak Ibu memperoleh data, nah akan diapakan? Dianalisa menggunakan alat atau contohnya SPSS, PSS atau hanya sebuah narasi dinarasikan. Kemudian nah, riset atau hasilnya. Nah, di dalam tabel nanti silahkan tuliskan saja Bapak Ibu. Wow, misalnya tabel 1, wawancara tentang apa? Atau mungkin gambar 1, gambar tentang apa? Nanti dijelaskan di bagian risetnya Bapak Ibu. Kemudian discussion. Nah, di sini yang biasanya Bapak Ibu sering mungkin tertukar. Nah, discussion itu adalah menjawab gap atau yang di nomor 2 atau permasalahan Bapak Ibu. Jadi kalau gapnya ada 5, berarti di discussion juga harus ada 5. Jangan sampai di gap 5, discussionnya 4. Berarti ada satu
permasalahan yang belum terjawab. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai jawaban ini melebar dari hasil atau nomor 5 atau risetnya Bapak Ibu. Contohnya, eh, Bapak Ibu permasalahannya tentang apa ya? Hmm, tentang kurikulum merdeka yang belum efektif. Tetapi ternyata di bagian hasilnya tidak ada. Nah, jadi jangan sampai nanti jawaban Bapak Ibu melebar dari hasilnya. Tetap mengacu kepada hasil penelitian Bapak Ibu. Kemudian conclusion itu nanti menjawab dari tujuannya penelitian Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan kalimat pendukungnya Bapak Ibu. Dengan adanya obat ini diharapkan yang sakit gigi dapat sembuh dengan cepat dan lebih memperhatikan kesehatan giginya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kontribusi. Nah, secara teoritis dan praktisinya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Kemudian limitasi kalau ada. Jadi jangan sampai limitasi tersebut melemahkan paper Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada limitasi, tidak usah ditulis Bapak Ibu. Biasanya kalau bidang kedokteran nih Bapak Ibu, daun singkong baru diuji coba oleh tikus, tetapi belum diuji coba kepada manusia. Nah, itu kan juga menjadi limitasi atau keterbatasannya Bapak Ibu. Yang paling penting itu atau kerangkanya. Itu yang paling penting Ibu. Nanti dari kerangka yang cuma 7 pertanyaan ini Bapak Ibu, kita akan kembangkan mungkin menjadi 5 atau bahkan 20 halaman. Bagaimana Bu? Apakah masih ngawang atau enggak punya gambaran? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita coba dulu, Mas. Baik, Bapak. Oke. Walaupun masih apa namanya melihat dalam dalam terang yang masih agak kabur, tapi paling tidak dicoba dulu. Iya, baik Bapak. Nanti silahkan Bapak Ibu coba. Nah, bisa nanti japri saya ataupun Mbak Biwi kalau masih kurang paham. Atau mungkin di grup WA boleh Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai bisa kirimkan juga ke grup ataupun saya Mbak Biwi bisa Bapak Ibu. Oke, izin Mas Hafiz. Iya, silahkan Ibu. Eh, ini saya belajar untuk membuat pendahuluan ya dari Iya. penjelasan video dan Mas Hafiz. Itu kan ada yang diketahui secara umum gitu kan. Ini buat memahamkan saya ya, mohon maaf. Iya. Ada yang secara umum yang diketahui oleh masyarakat gitu. Terus juga ada yang kontradiksi dari yang tadi gitu, yang tahu Iya. dan yang tidak tahu. Nah, boleh izin nggak saya share yang pemahaman saya apa gimana gitu? Boleh, Bu. Nggak usah nanti berikutnya hasil review malam ini baru ke Mas Hafiz dikirimnya ya. Izin ya, Boleh, Mas Hafiz boleh, ya. boleh. Oke, mohon izin. Boleh, Bu. Silahkan share screen, Ibu. Ya. Sudah muncul Mas Hafiz? Oke, sudah, Ibu. Nah, ini tuh judul saya bentar, tentang efektivitas aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada aspek kognitif gitu. Nah, ini yang saya pahami yang diketahui orang banyak. Ya. Nah, ini begini, apakah begini? Jadi silahkan aja mau di apa-apain gitu. Baik, Ibu. Monggo. Pembelajaran berbasis teknologi digital semakin banyak digunakan dalam proses pendidikan untuk mendukung keterlibatan siswa. Oke, Ibu. Kalimat positif. Kemudian salah satu bentuk inovasi teknologi pendidikan ada penggunaan aplikasi kuis interaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, Ibu. Kahoot ada aplikasi yang pembelajaran berbasis game yang
Memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara langsung melalui perangkat digital. Oke, ke bawah lagi, Bu. Ya, saya tar kerangka ya. Mana ya? Bentar, Mas Hafiz. Iya, Ibu. Ini ke bawah. Nah, Hah? gini. Oh, meningkatkan semangat. Oke. Sudah oke semua ini, Bu. Dari yang awalnya luas, kemudian mengkerucut, mengkerucut. Oh, Yang gitu. awalnya berbicara pembelajaran, kemudian pembicaraannya lebih spesifik ke kampusnya, itu sudah oke, Bu. Nah, ini yang kontradiksinya. Mungkin ini nano-nano nih. Nah, oke. Mes- Meskipun Kahoot banyak digunakan dalam pembelajaran, beberapa guru masih mengalami kesulitan merancang soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kognitif, dan tingkat berpikir siswa. Oke. Tidak semua siswa memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan fitur Kahoot secara optimal selama proses pembelajaran. Oke, Ibu. Kemudian dalam prakteknya penggunaan Kahoot terkadang hanya difokuskan pada aspek hiburan dan kecepatan menjawab, bukan pada pemahaman konsep secara mendalam. Oke, Bu, negatif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi melalui Kahoot belum tentu sejalan dengan peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Oke, belum. Oke. Ini memaksakan yang terakhir. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengukur pengaruh penggunaan Kahoot terhadap hasil belajar siswa di ranah kognisi secara kualitatif sehingga aktivitas sebelumnya masih belum jelas. Itu juga bisa, Ibu, atau mungkin apa ya, Heeh. kurangnya literasi mengenai ek- efektivitas Kahoot. Itu bisa kurangnya literasi atau mungkin men- Kurangnya literasi mengenai mengenai Kahoot, gitu ya. Kahoot, ya, kurangnya literasi Kahoot Hmm. untuk mengukur pengaruh penggunaan. Oke. Penggunaan terhadap hasil belajar siswa. Ini ya, Iya, nasain gini ya. itu juga Ini bisa. ya. Iya, Oke. Oke, makasih. oke, Ibu. Nah, nanti dari gapnya atau Heeh. permasalahan itu Ibu jawab di bagian discussion-nya, Ya. permasalahannya. Iya. Nanti Jadi belajar lagi saya. ya, Ibu. Jadi kalau gapnya ada 5, nanti Mm-mm. discussion juga ada 5 jawaban. Oh gitu. Harus sama ya. Iya, sama Ibu. Kan uh, gini, Bu, kalau Ibu ada 4 permasalahan yang dijawab cuma 3, nah itu kan Satunya berarti hilang ada kemana? satu Ke belum Jogja dijawab. berarti hilangnya tuh Iya, Mas Bu. Hafiz. Atau mungkin ada apa ya, 5 permasalahan tetapi jawabannya ada 7. Nah, yang 2 menjawab yang mana kan? Gitu, Ibu. Ujuk-ujuk ya. Ya. Iya. Oke. Jadi Nah, ini perlu diapakan Mas Hafiz dari yang saya buat ini? Eh, nanti bisa apa? dituliskan di kerangka. Jadi Oh di kerangka, saya, jadi tinggal ya, dimasukin ya. ya, Oke. saya tadi sudah mengirimkan Ibu Ya, 6 sudah. anatomi paper. Nah, nanti Ibu kasihkan ke what is known dan unknown-nya. Oh ya, ya Iya. siap-siap. Kemudian tinggal nanti yang lainnya juga dijawab. Penelitian Ya. ini penting karena apa? Kemudian solusi atau novelty. Kemudian tujuannya. Nanti Ya. Ibu tinggal menjawab saja. Ya. I- Pelan-pelan nanti merayap Iya, Mas Hafiz. iya, Ibu. Makasih ya. Iya, Iya, Ibu. tersuwun. Nah, bagaimana? Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Lebih mudah lagi kalau langsung dipraktekkan nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti langsung mencoba atau membuat kerangkanya Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kita ramaikan grup WA. Kita cukupkan di pertemuan keempat ini Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita cukupkan nih Bapak Ibu, apakah kita bisa foto bersama Bapak Ibu? Silahkan untuk
on cam kameranya, Bapak Ibu. Halo Mbak Beli, apakah bisa untuk minta tolong di screenshotkan? Oke, baik Mas Hafid. Saya hitung ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu bergaya dengan senyum terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oke, lagi. Monggo Bapak Ibu bisa rumah Scopus begini Bapak Ibu. Ya, 1, oke. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi di hari Minggu Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya Bapak Ibu. Saya mewakili Mbak Biwi juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini Bapak Ibu. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Purwita. Izin menutup Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu.